Nah, itu tadi kita bicara tentang rilisan-rilisan fisik dari Elevation Record yang ya setahun 2 tahun belakang lah, 3 tahun belakang lah, intinya seperti itu. Nah, terakhir ini Elevation Record merilis lagi nih. Dan bandnya aja jujur asing, Mas. Ya, sangat asing. Sangat asing di telinga kita nih, sangat asing nih gitu kan. Ini menarik juga nih gitu kan. Sole Luna. Album Jelajah. Album Jelajah. Nah, gua pas Sole Luna rilis datang gitu kan, dengerin langsung tuh, ini gimana gitu kan. Yang gua tahu memang Sole Luna itu adalah band ambience, bilang ambience lah atau post rock lah, orang lebih banyak mengenalnya itu post rock lah gitu kan, yang terinspirasi dari beberapa musik grup dari luar kayak Mogwai, Explosion dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya musik ini bukan genre baru. Betul. Sebenarnya itu udah berkembang dari tahun 2000-an awal, itu udah mulai berkembang sebenarnya genre ini. Tapi yang saya tahu itu perkembangannya itu ada cuma di Bandung pada khususnya sih, Bandung, yang kuat. Kuat. Kan di Bandung itu ada The Milo, ada Under the Big Black Yellow Sun. Terus ada lagi apa ya? Kalau yang agak berat itu yang Fluk Minimix. Fluk Minimix, benar. Fluk Minimix, benar. Terus di Jakarta itu tuh juga ada Marcel Lavoid kalau nggak salah, itu ada di Jakarta. Marcel Lavoid, Marcel Lavoid itu ada di Jakarta. Marcel Lavoid, Terus kalau dari Jambi itu ada Semiotika. Semiotika, Semiotika ada tuh. Nah, ini bukan lingkaran Jawa Sumatera bahkan gitu kan. Timur nih, Mas. Timur banget. Makassar. Luna. Kok bisa? Jadi mungkin saya banyak membaca romantisme menjadi produser musik gitu. Jadi kan dulu kalau misalnya kita baca cerita-cerita Columbia Records gitu kan, misalnya Ahmet Ertegun itu Atlantic ya. Ahmet Ertegun itu produser di Atlantic Records gitu. Dia kerjaannya kan datang ke show, terus begitu melihat band, I will sign this band. Terus ketika udah desain jadi artisnya Atlantic Records, dia melakukan semua upaya untuk membuat band ini jadi besar gitu. Dan semua band yang desain oleh Ahmet Ertegun kan jadi band besar gitu. Tapi ada romantisme ketika produser pergi ke sana kemari, terus this is a good band, akan saya sign gitu, dan saya akan buat dia menjadi band yang besar di seluruh dunia. Jadi kenal, ada band bagus dari daerah, saya minta deh mereka rilis di Elevation Records gitu kan, dan saya berjanji ke mereka untuk merilis musiknya dalam format yang cukup layak gitu kan. Tahun 2013 saya misalnya menemukan, bukan saya yang menemukan, tapi ada band dari Palembang kan, Semak Belukar gitu. Saya minta ke mereka, kalau teman-teman Semak Belukar mau merekam album lagi, karena waktu itu mereka udah bubar dan mereka nggak mau main musik. Saya nggak tahu itu gitu. Tapi saya cuma minta ke mereka, kalau teman-teman Semak Belukar mau merilis musik lagi, mau merekam musik lagi, saya akan rilis dalam format vinyl. Entah kenapa mereka bikin album beneran. dan akhirnya saya rilis dalam format piringan hitam. Gitu kan. Nah, ketika waktu itu saya masih ingat tahun 2017 kalau nggak salah, saya diundang ke Makassar, ada festival anak muda gitu loh. Saya tuh diundang sebagai pembicara. Saya juga nggak ingat ngomong soal apa gitu. Jadi pembicara, saya agak lupa terus terang. Tapi itu nggak penting. Tapi sebagai bagian dari acara festival itu ada showcase teman-teman band di Makassar gitu. Jadi ada stage, teman-teman musik dari Makassar, band-band Makassar main di situ. Ya, saya kan ada di sana dan ya kan ada banyak pertunjukan musik gitu. Terus sebagai penggemar musik kenapa enggak gitu ya. Dan pemain gitar mereka Randy Rajavi itu pemain gitar yang bagus gitu. Saya suka dia main gitar. Di belakangnya ada si Iqbal.
synthesizer dia menciptakan noise yang sangat kuat gitu, sangat powerful. Terus Randy main gitar akustik itu apa ya, pakai kata itu lagi sublime, tapi tapi main gitar dengan bagus lah gitu, bagus sekali gitu. Dan ketika nah ini yang membuat saya akhirnya memutuskan men-sign kayak Ahmet Ertegun tadi. Mereka tuh sebelum main presentasi dulu, menceritakan soal musik mereka gitu. Dan Anda tahu presentasi mereka pertama itu adalah musik kami diinspirasi oleh Brian Eno. Jadi ada foto Brian Eno di situ gitu. Jadi wah udah, itu sebelum mereka main, sebelum saya tahu musiknya gitu. Wah ini this is something special gitu. Presentasi gambar pertama yang muncul Brian Eno gitu. Jadi mungkin ada inspirasi Brian Eno gitu, dan kemudian saya bisa mendengar sedikit-sedikit ada Brian Eno di situ. Mungkin teman-teman Soluna nggak setuju ya, tapi saya masih bisa ada pengaruh Brian Eno di situ gitu. Dan benar gitu, ketika mereka main perpaduan antara electronic noise, piano, synthesizer, noise, draw itu sangat pas dosisnya bertemu dengan petikan gitarnya si Randy gitu. Mereka turun dari panggung, saya deketin Ahmet Ertegun. Ahmet Ertegun, produser musik dari Jakarta. saya minta mereka, kalian kalau bikin album nanti saya rilis ya gitu. Ya mereka pasti seneng kan, karena ya paling tidak ada apresiasi langsung dari saya nggak bisa GR bahwa ini ada produser dari Jakarta, kita akan terkenal gitu. Enggak juga, itu kayaknya nggak penting buat mereka, tapi mereka seneng bahwa musiknya diapresiasi. Bener, itu yang paling penting sih. Dan sejak tahun 2017 saya di sana, baru tahun 2019 kalau nggak salah mereka tuh ngasih kabar gitu. Jadi selama 2017, 18, 19 gak ada kabar sama mereka sama sekali. Kayaknya tahun 2019 baru mereka ngirim demo 3 lagu gitu. Saya dengerin, wah luar biasa gitu. Yang kemudian akhirnya jadi album Jelajah ini. Jadi 3 track ditambahin 2 track lagi dan jadi full album gitu. Jadi kayaknya mereka juga, waduh ini kayaknya ada target nih, harus selesai gitu. Padahal mereka kan bukan musisi full time. Bener. Mereka punya pekerjaan sehari-hari gitu. Rata-rata musisi di luar Jakarta itu tuh bukan full time mereka gitu. Betul. Jadi memang ada kesibukan lain selain bermain musik bagi mereka kan seperti itu. Makanya ya memang memang benar juga dari 2017 baru 2019 ngasih demo ya. Kalau nggak salah 2019 saya masih ingat ya. Kayaknya di rentang waktu 2 tahun itu mereka menjelajah luar angkasa dulu kayak. Ya, akhirnya dari demo 2018 atau 2019 itu kan baru 2021 kan. Iya. Albumnya selesai. Jadi 2017 atau 4 tahun kan. 4 tahun. Penjelajahannya jauh juga ya. Terus kami lama banget gitu. Kalau label beneran yang cari uang rugi banget gitu. 4 tahun nggak ada aktivitas. Ya tapi seru ya. Tapi bener loh, pas dengerin Soleh Luna ini dia ada 5 lagu ada di sini, 5 lagu dan kita juga nggak tahu ini tulisannya apa tuh. Ya. Cuman kayak Sandi Morse ya. Iya. Jadi ini inspirasinya dari film Interstellar, filmnya Christopher Nolan itu. Jadi karena temanya kan luar angkasa, terus kita juga memang sengaja memakai imaji space travel, tapi Morse ini datang dari jadi Interstellar itu cerita soal bapak yang pergi ke luar angkasa terus terjebak di wormhole, di black hole, di mana dia kemudian punya akses ke space and time dan dia mencoba menghubungi anaknya di masa lalu. Dengan gravitasi. Nah, gravitasi itu akhirnya diterjemahkan sebagai gerakan Morse code gitu. Gitu. Terus wah, ya udah saya ngobrol dengan Randy kan, dengan Randy sama Iqbal gitu. Udah mungkin desainnya biar agak beda gitu, pakai Morse aja gitu. Ya itu sih sebenarnya. Tapi benar sih kalau dengerin musiknya Soleh Luna itu, iya memang seperti kita dibawa traveling lah keluar angkasa terbang, gitu kan. Dengan ada bunyian teteng gitu dan
ada pas awal lagu juga ada kata pembuka dari ya itu mah bukan pembuka yang sering-sering kita dengar kalau misalnya astronot lagi report. Enggak jadi itu monolog dari Carl Sagan. Jadi Carl Sagan itu apa ya istilahnya nih kalau Carl Sagan astrophysicist. Jadi dia orang yang mempopulerkan kecintaan kepada ilmu astrofisika gitu, bahwa is there a life out there. Jadi dia pengen jadi salah satu buku Carl Sagan itu judulnya Pale Blue Dot gitu, dan itu diambil dari bahwa bumi itu kalau dilihat dari Jupiter itu cuman titik kecil gitu, bahwa kalian tuh nggak ada artinya semua yang ada di bumi ini gitu. Karena Carl Sagan itu lebih tertarik untuk melihat alam semesta sebagai kesatuan yang utuh, kosmos gitu. Jadi kalian manusia itu nggak penting gitu. Tapi itu yang sebenarnya dia mau sampaikan. Dan lagu pertama di album ini tuh diambil dari monolog Carl Sagan. Kalau nggak salah itu dari Kosmos juga ya. Nih jadi Carl Sagan tuh punya program dokumenter akhir 70-an ya, yang judulnya Kosmos, yang barusan di remake sama siapa nih? Kosmos yang baru. Siapa? Neil deGrasse Tyson. Nah itu jadi tapi Carl Sagan itu ya itu tadi, dia astrophysicist, dia cosmologist yang melihat alam semesta sebagai kesatuan, dan manusia itu harusnya jangan cuma sibuk di bumi aja gitu, tapi lihatlah keluar angkasa, siapa tahu there's a life out there gitu. Dan Sole Luna itu juga mendapat inspirasi dari hal-hal seperti itu gitu loh, bahwa kosmos itu adalah tempat yang tidak terbatas untuk dieksplor, dan itu mereka berhasil turunkan di musiknya gitu. Musiknya adalah representasi dari ide itu sendiri. Ya. Dan dilihat dari art cover juga ini bagus banget. Ini bagus banget. Ini gambar tangan dari desainer kita namanya Aditya Wardana di Bandung. Terus yang lebih istimewa juga ini back covernya. Ini back covernya saya pinjam dari peneliti. Ini kayak lukisan di gua gitu. Lukisan gua. Jadi ini lukisan gua di Leang Todongne. Ini di Sulawesi juga, Sulawesi Selatan. Tempat band ini berasal. Jadi ini so far ini adalah lukisan gua tertua di dunia. Jadi lukisan gua tertua di dunia itu sebelum ini ditemukan itu ada di Prancis kalau tidak salah. Itu umurnya sekitar 35.000 tahun yang lalu gitu. Nah ini itu 42.000 tahun yang lalu. Jadi ini hasil riset terakhir yang menunjukkan bahwa lukisan itu kan hasil imajinasi manusia. Ketika orang memakai otaknya tidak hanya untuk kepentingan kebutuhan hari-hari, tapi mulai berpikir soal seni, itu ada di Sulawesi Selatan. Lukisan gua tertua itu di Sulawesi Selatan, dan ketika temuan ini dirilis itu sempat membuat headline di mana-mana gitu. Akhirnya saya minta izin ini ke profesor di Griffith University, namanya Maxim Aubert, yang meneliti di gua itu, dan beberapa mahasiswa lokal dari Sulawesi Selatan. Saya kirim email ke Maxim Aubert dan minta izin foto ini dipakai. Dia bilang, dengan senang hati, tapi kalau musiknya jadi, saya dikirimin CD-nya ya. Terus saya kirimin CD-nya, ya udah saya kirim ke alamat universitasnya. Dia sih belum jawab balik, tapi at least dia udah memberi persetujuan bahwa bagus, ini musik dari Sulawesi Selatan dan ini adalah lukisan gua dari Sulawesi Selatan. Why not? Ya, jadi ini sangat istimewa. Cover depannya sangat istimewa. Cover belakangnya juga penuh makna sih buat teman-teman di Sulawesi Selatan. Oke. Yes. Menarik nih, Sole Luna. Bentar. Kita tadi udah panjang lebar bahas tentang Sole Luna gitu kan. Ya memang kalau menurut kita sih ini adalah album yang layak kalian koleksi. Siap. Karena memang dari penjelasan dari Mas Taufik dan latar belakang dari si covernya aja udah latar belakangnya udah panjang gitu kan. Apalagi latar belakang dari musiknya sendiri. Nah, masuk ke next question. Sole Luna udah, Gombloh udah, Rotor udah, segala macam ada. Next project. Oke. Ya. Atau
apa yang akan dilakukan selanjutnya nih Siap. Mas? Karena yang setahu gue tuh Elevation itu bukan hanya masalah musik kan, dia juga nulis buku, rotor Ya, gitu ya, kan, gitu ya. kan juga keluaran dari Elevation Record kan. Nah, next projectnya apa nih Mas? Ya. Kalau mungkin yang teman-teman yang memperhatikan itu, kita sekarang lagi juga merilis album baru kan, yang barusan dirilis itu band anonymous lah, band tanpa anggotanya nggak jelas, tapi mereka adalah entitas yang namanya Kekal. Jadi ada band Indonesia dari tahun 90-an yang, jadi tahun ini mereka berulang tahun 27 tahun. Jadi band ini tuh udah ada 27 tahun. Tapi sekarang itu nggak ada anggotanya. Tapi sebagai entitas itu masih ada. Kekal sebagai band itu masih ada, dan terakhir itu salah satu orang yang ada di dalam Kekal itu memutuskan untuk merilis musik dalam format mungkin ini campuran antara avant-garde, metal, progressive rock, yang judulnya itu Envisaged. Jadi Envisaged. Itu band Jakarta. Kekal itu band Jakarta, tapi mereka band metal yang sudah diakui dan sedikit dikenal di luar Indonesia, gitu kan. Dan ini pertama kita rilis CD dan kaset dulu karena kemarin itu mengejar waktu rilis supaya awal Agustus bisa rilis. Dan ini CD dan kasetnya sudah beredar, gitu kan. Nah, yang kedua sedang kita kerjakan itu ini kompilasi psychedelic rock dari Panbers. Psychedelic rock dari Panbers. Ya. Jadi Panbers itu sekali lagi sama seperti siapa tadi, Gomblo. Itu kan Panbers itu dikenal dengan lagu-lagu pop yang cengeng kan? Iya. Jadi yang gereja tua atau lagu-lagu yang sering dipakai untuk karaoke itu loh. Lagu-lagu pop Melayu tahun 70-an sampai awal 80-an. Iya, sangat kental dengan inilah Mas. Kalau Pop Batak itu tuh pop Batak. Iya, pop Batak bener. Ya. Jadi ya sekali lagi itu mungkin image yang bukan salah, tapi memang karena mereka kan terkenalnya karena lagu pop Batak. Iya. Tapi tahun 71 sampai sekitar tahun 73 ya, Panbers itu merilis album yang sebenarnya nggak semua memang. Jadi album musik rock yang ada lagu mendayu-dayunya, tapi dia bisa menyelipkan lagu-lagu yang psychedelic rock atau yang hard rock, atau yang ada sedikit bossa, ada pengaruh Brazil gitu. Jadi musik yang menurut standar waktu itu sangat modern dalam arti itu dia menyerap pengaruh-pengaruh dari musik-musik yang saat itu sedang populer di barat gitu kan. Hard rock, bukan heavy metal lah, hard rock, psychedelic rock, ada sedikit bossa gitu. Nah, itu saya kumpulkan, terus saya jadikan kompilasi musik Panbers yang psychedelic gitu. Ini menarik nih. Nah, itu saya itu udah coba cari pressing plan sejak awal tahun, tapi kayaknya lagi penuh sekali. Semua master tape-nya udah di remaster, cover art-nya sudah jadi, hanya tinggal nunggu pressing plan terima order dari kita. Belum, so far belum ada kabar gitu kan. Saya udah coba hubungin 2 pressing plan, masih belum ada kabar gitu. Jadi kayaknya memang penuh sekali di sana. Oke. Itu yang proyek agak besar. Agak besarnya ya next-nya agak besar, Mas ya. yang jelas kelihatan gitu. Tapi itu menarik tuh, Panbers psychedelic. Itu image Panbers tuh kayaknya kalau kita dengerin ini bakalan luntur nih Mas. Bukan pop Batak lagi. Sebenarnya tahun 2010 ya, itu kan ada kompilasi Those Shocking Days. Nah, itu kan ada satu lagu dari Panbers kan, High. Itu bersama Aka dan yang lain terus kan. Ada 2.000, Kus ada juga. 2.000 juga ada. Tapi yang menarik adalah kompilasi itu dibuka dengan lagu Panbers yang judulnya High, itu kan yang I like Rolling Stone, I like Led Zeppelin. Jadi mereka memainkan musik psychedelic rock yang sangat bagus gitu, dan fakta bahwa lagunya dipakai untuk membuka kompilasi psychedelic rock dari Indonesia dari era tahun 70-an. 70-80 tuh kalau nggak salah kan, bener.
70 sampai 78. 78 ya. 80-an nggak ada. Terakhir itu yang 2.000 yang uang itu paling akhir itu tahun 78 yang masuk di kompilasi itu. Tapi itu menunjukkan bahwa dan yang di kompilasi ini itu musik-musik seperti High itu. Nanti coba dengerin lagi yang di lagu pertama itu. Jadi psychedelic rock Panbers tahun 71 sampai 73. Yang ini semua diambil dari album yang dirilis Panbers melalui Mesra Record, Mesra Dinita. Panbers itu kalau nggak salah, Panbers itu bukannya Remako. Nah, Panbers yang Melayu itu yang Remako. Oh. Jadi ketika Panbers udah full merekam musik-musik pop Melayu dan agak mellow itu, dia udah di Remako. Walaupun rilis awal di Remako pun itu ada 1 atau 2 track yang memang agak masih agak keras. Masih agak tapi ininya. Yang di Mesra itu ada banyak sekali, saya bisa kumpulkan sekitar 13 track yang keras atau yang psychedelic, yang ada bosanya, ada sitar dari album kedua itu, sitar ala The Beatles gitu. Jadi semua yang di Mesra itu masih seru. Mesra Dinita Records. Oke, Mas. Yes. Mungkin ini pertanyaan penutup lah. Siap. Pertanyaan penutup. Ya ini sebenarnya sih pertanyaan mainstream dan umum yang ditanyakan ke para penikmat vinyl. Yes. Vinyl favorit atau yang lagi heavy rotation didengerin saat ini. Siap. Nah sebenarnya yang kita lagi dengerin itu sekarang Genesis tadi yang saya beli barusan kan, Selling England by the Pound gitu kan. Cuman karena kita belum punya vinilnya, tadi sebenarnya saya bawa ini yang King Crimson ini kan istilahnya bapaknya Genesis gitu kan. Karena saya dengerin England by the Pound itu barusan, jadi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya, dan itu album yang luar biasa bagus kan. Nah saking bagusnya Selling England by the Pound, saya seperti biasa gitu akhirnya lihat banyak dokumentari, wawancara tentang album itu gitu. Dan Phil Collins, Peter Gabriel, Mike Rutherford, semua yang diwawancara itu mereka bilang bahwa album itu mendapat pengaruh yang sangat besar dari King Crimson. Jadi dan ini kan memang bapak progressive rock. Iya, benar. Ini album progressive rock yang pertama yang membuka jalan gitu buat progressive rock selanjutnya kayak ELP, Yes. Mungkin kalau bisa dibilang itu tuh orang pertama dikenal mungkin ya Mas ya. Pertama dikenal. Mungkin kalau dia yang pertama mungkin pas saat mereka meniti karir mungkin banyak juga yang seperti itu, tapi yang pertama muncul dan besar. Itu mungkin King Crimson. In the Court of King Crimson gitu kan. Ini 5 track, rata-rata panjang, dan ini album yang itu tadi, ini musik pertama yang saya beli dalam format vinyl di Jakarta. Sampai sekarang masih saya dengarkan. Setiap pagi masih saya dengarkan. Ini yang pertama, King Crimson. Nah, yang kedua, mungkin ini banyak yang mengatakan agak pretentious ya, tapi ini album yang saya beli tahun 2010. Ini kompilasi dari Sublime Frequencies, gitar Al Sharp. Ini gitaris dari Mesir, Omar Khorshid. Dia memainkan musik-musik tradisional, komposisi tradisional Mesir. Tradisional dalam arti komposisi yang diciptakan oleh komposer musik Mesir modern memang, tapi dengan norma-norma tradisional musik Arab saat itu gitu kan. Nah, dia menggunakan gitar elektrik dan menerjemahkan komposisi itu dengan komposisi arrangement, studio mastering, studio teknik yang sangat modern. Dan menurut saya ini album tidak hanya dengan kualitas audio terbaik yang pernah saya dengar, ini juga album dengan kompleksitas arrangement yang luar biasa bagus. Dan ini juga musik musik yang sangat Arab gitu. Ya, kalau Arab itu kan kayak apa ya? Arab itu kan Kulthum, Bansi kayak apa itu Bansi apa sih namanya itu yang gitar Arab yang bengkok itu? Itu kan khas banget tapi dia pakai gitar elektrik. Tapi dia pakai gitar elektrik. Jadi karena dia dipengaruhi oleh The Beatles, band-band barat sebenarnya, The Ventures, dan dia akhirnya menciptakan sound yang unik gitu. Dan cuma dia yang punya gitu. Ini
dari tahun 2010 sampai sekarang nggak pernah berhenti saya dengarkan. Bahkan saya mengumpulkan vinyl-vinyl film-film album yang masuk ke kompilasi ini gitu kan. Saya kumpulin album-album Omar Khorshid yang dari album pertama, kedua, ketiga, sekarang udah mulai banyak di reissue. Tapi yang pertama kali memperkenalkan Omar Khorshid album ini. Kompilasi Sublime Frequencies. Dan pasti akan saya dengarkan sampai saya tua. Waduh. Yes. Nah, yang terakhir itu album Kenny Burrell. Ini album jazz gitar juga. Jadi ini mungkin salah satu maestro gitar di jazz. Ini salah satu rilisan terbaik Blue Note menurut saya. Tidak hanya secara kualitas suara, tapi juga kualitas grafis desain. Ini jadi Blue Note itu punya desainer namanya Reed Miles. Reed Miles itu dia yang mendesain semua cover awal album Blue Note tahun 50-an sampai 60-an. Dan ini adalah salah satu karya Reed Miles, desain grafik paling baik di semua katalog Blue Note. Dan Kenny Burrell adalah salah satu gitaris jazz terbaik yang pernah dirilis oleh Blue Note, dan mungkin dia salah satu yang terbaik dengan Wes Montgomery. Jadi saya sama sukanya antara Kenny Burrell atau Wes Montgomery itu satu urutan lah. Nah, yang ketiga tadi udah satu, kedua, ketiga. Ini ada salah satu rekaman Blue Note yang paling baik secara kualitas sound audio. Ini audio engineer-nya masih Rudy Van Gelder. Ini audio engineer juga yang sangat legendaris yang merekam semua album-album Blue Note. Jazz Blue Note itu Rudy Van Gelder. Tapi ini salah satu yang paling baik dari apa yang dilakukan Rudy Van Gelder. Sebagai catatan, terakhir itu saya baca artikel di The New York Times. Jadi di New York itu ada desainer speaker dan alat pemutar audio yang sangat mahal gitu. Jadi butik-butik paling mahal di New York itu kalau pesen alat pemutar audio, speaker, amplifier, turntable itu ke namanya Devon Rojas. Ya, pokoknya dia perancang turntable, speaker, amplifier yang paling mahal di New York. Di artikel itu si reporternya itu menjelaskan betapa bagusnya kualitas suara yang dihasilkan oleh desainer turntable dan amplifier itu dengan menggunakan track kedua, Mule. Jadi album ini intinya album ini tuh adalah album dengan kualitas suara yang paling baik, sampai alat-alat audio yang paling mahal itu dicoba dengan benchmarkingnya di sini. Gitu. Ini menunjukkan bahkan untuk karya-karya yang direkam oleh Rudy Van Gelder ini tetap yang paling baik gitu. Karena alat pemutar audio yang paling mahal di dunia itu diputarnya pakai ini. Cobanya pakai ini. Jadi ini pasti secara kualitas suara, dan kalau nanti didengarkan sendiri akan tahu bahwa ini album yang sangat luar biasa secara audio gitu kan. Mungkin terdengar seperti bapak-bapak audiophile yang sudah tua, tapi mungkin kalau orang tua kecenderungannya kan dengar suara yang murni dan bagus gitu. Jadi memang ya udah mendekati usia tua. Mungkin 3 album itu ya. 3 album itu ya Mas ya. Yes. Ya, 3 album itu. Jadi sebenarnya sih kalau aku ngelihat ya, aku coba simpulkan bahwa sebenarnya Mas Taufik ini itu tuh ada ketertarikan kepada gitar sebenarnya. Dari 3 album ini didominasi oleh gitar nih. Didominasi oleh gitar nih. Dan terakhir rilis Sole Luna pun itu masih gitar. Ya. Betul. Masih ada gitar kayaknya. Benar juga ya. Mungkin karena saya nggak bisa main gitar. Saya nggak bisa main musik apapun. Oke, Mas Taufik, makasih banyak Mas ya. Makasih. Udah intinya udah sharing lah ke kita cerita-ceritanya, baik itu cerita dia Mas Taufik awal mulai main vinil, terus
cerita tentang apa sih sebenarnya perbedaan vinyl dan yang lain-lain, terus rilisan-rilisan di bawah Elevation Record juga gitu kan, dan rilisan terakhir juga. Dan memang sih kalau boleh gue bilang bahwa memang rilisan Elevation adalah rilisan yang layak dikoleksi. Thank you. Layak dikoleksi. Dan teman-teman kalau misalkan nonton ini coba deh dengerin deh rilisannya. Aneh-aneh tapi asik. Thank you. Oke, teman-teman, makasih banyak ya Mas Taufik ya. Thank you, makasih. Atas waktunya ya. Ya, mungkin kita akan ketemu lagi di next bintang tamu lah ya, next guest star lah ya. Oke, saya Arif, Mas Taufik pamit. Bye. Dah. Thank you, makasih. Thank you. Dah, Len. Siap.